Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat peternak pemula yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita tetap semangat untuk bisa beternak. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita, apakah bisa tidak kalau tidak ada rebusan kedelai karena tidak ada orang membuat tempe di lingkungannya, atau tidak ada orang yang membuat tahu di lingkungannya sehingga tidak bisa mengambil ampasnya dan sebagainya. Tidak usah khawatir ya, karena banyak solusi untuk kita bisa memaksimalkan di dalam peternak ya. Selain makanan tadi, rumput, rambanan ya, tapi juga untuk menunjang, menambah nutrisi yang lain bisa menggunakan comboran. Nah, comboran ini seandainya tidak ada dari rebusan kedelai, itu bisa juga ketika ada orang membuat bubur kacang hijau ya. Dan yang pasti setiap hari orang itu memasak nasi. Nah, kalau ada orang yang memasak nasi, biasanya beras itu kan dicuci. Nah, cucian berasnya itu biasanya dibuang. Padahal apa? Itu mengandung vitamin B itu. Di dalam cucian beras itu ada mengandung vitamin B kompleks itu. Nah, itu jangan dibuang. Ya, keluarga Anda, teman-teman sekalian, itu pasti akan masak nasi dan pasti juga akan mencuci berasnya. Nah, cucian berasnya itu jangan dibuang, dikumpulin. Ya. Syukur-syukur Anda bisa mengatakan ke tetangga-tetangga yang lain yang mencuci beras, cuciannya juga jangan dibuang, bisa dikumpulin. Nah, itu bisa pakai itu. Nah, kalau nanti ada bekatul, bisa tambah bekatul. Tapi jangan lupa dengan garam. Nah, jadi karena garam krosok ini harus mengikuti terus. Nah, karena fungsi garam tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi pada intinya bisa ya, comboran menggunakan yang lain yang sudah pasti semua orang itu pasti mencuci beras. Nah, cucian berasnya ini yang harus dimanfaatkan itu. Jadi tidak ada alasan dalam setiap langkahnya kita ada solusi sebetulnya, ada yang bisa kita manfaatkan. Tinggal kita mau atau tidak, itu saja. Karena di dalam kita beternak kita harus tekun, butuh ketekunan, rutinitas. Ya. Walaupun mungkin nutrisinya sedikit, ya. Tapi kalau rutin, insya Allah. Karena apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin sedikit hasilnya, tapi kalau rutinitas, kontinu, insya Allah lama-lama akan menjadi asbab keberkahan kita di dalam peternak. Karena Allah sendiri ya, melalui lisan Rasulullah SAW, beliau menyatakan apa? Innallaha yuhibbu dawa'ima wa iqam. Allah itu suka kepada yang sedikit tapi kontinu. Nah, artinya dilakukan terus menerus. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Kalau ternyata mungkin susah atau bagaimana,
Ya, paling tidak seandainya tidak pakai itu pun bisa juga. Tadi pakai garam krosok dimasukkan ke dalam bambu. Nah, dimasukkan ke dalam bambu. Nah, atau mungkin bambu nggak ada, bisa pakai yang lain lah, atau seperti ini pakai paralon bisa juga. Nah, pakai paralon. Nah, ini ditutup, dikasih garam krosok, kemudian di samping kiri kanannya dilubangi pakai paku. Nanti ketika kena angin, garam krosok ini akan mengeluarkan, akan mencair. Nah, cairan ini akan keluar dari lubang-lubang ini. Kemudian nanti si kambing ini akan merasa bau. Otomatis ketika bau akan didekati, kemudian akan dijilati. Nah, akhirnya apa? Dia bisa tiap hari menjilati air garam yang ada di paralon ataupun di bumbung atau bambu. Itu bisa efektif, artinya kita. Nah, nanti kalau garamnya habis bisa kita isi lagi, karena ketika kita ngisi garam krosok pun itu tidak banyak, itu malah hemat. Nah, itu ya. Jadi tidak ada alasan ya, karena pada dasarnya banyak di lingkungan kita, di rumah kita, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memaksimalkan di dalam kita beternak. Jadi kalau Anda ingin maksimal dalam beternak, maka silahkan ya, Anda lakukan, Anda akan coba ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini tercapai, dan selamat mencoba. Semoga ternak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita juga senantiasa berdoa kepada Allah dalam setiap sholatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sering kita minta, itu semakin senang kepada kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia semakin sering diminta, justru semakin marah, jengkel, dan sebagainya. Tapi kalau Allah semakin sering diminta, Dia akan semakin senang kepada kita. Jadi jangan lupa kita senantiasa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar hasil ternak kita melimpah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya, ke channel ini. Dan apabila mau komen atau mau bertanya, silahkan hubungi di bawah kolom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.